Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Syukur yang benar-benar bersyukur. Ini pun masih dengan pernyataan bahwa syukur kita belum ada apa-apanya dibanding dengan yang syukur sesungguhnya. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin dan mohon ampun pada Allah atas keterbatasan bersyukur kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Seorang hamba Allah yang diberi ilmu oleh Allah. Ilmu adalah diberikan kepada Nabi, diberikan pada ulama, tidak diberikan pada gunung, tidak diberikan pada laut, tidak diberikan pada udara, tapi diberikan oleh Allah kepada para nabi, para manusia yang dipilih. Ilmu dicabut bukan dari udara. Dicabutnya ilmu adalah dengan diwafatkannya ahli ilmu. Jika ada ahli ilmu wafat, maka berarti ilmu dicabut. Makanya kita berusaha berkorban harta, berkorban jiwa untuk mencari ilmu. Meskipun ngantuk, kita tetap berusaha mencari ilmu. Semakin kita berkorban untuk ilmu, maka oleh Allah akan dibalas oleh Allah, yaitu diberi ilmu, suatu yang tidak ada bandingannya dibanding dengan pengorbanan kita seberapapun juga. Betapa besar karunia Allah berupa ilmu. Mudah-mudahan kita dapat syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Surat apa sekarang? Surat keberapa? Tujuh puluh 76 sudah. Apa? Berapa Al-Muzammil? Oh. Surat ke-71 yaitu Al-Jin, artinya jin. Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar.
lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami, dan bahwasannya maha tinggi kebesaran Tuhan kami. Dia tidak beristri dan tidak pula beranak, dan bahwasannya orang yang kurang akal daripada kami dahulu selalu mengatakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Yang dimaksud dengan perkataan yang melampaui batas ialah mengatakan bahwa Allah mempunyai istri dan anak. Subhanallah. Menurut Ibnu Katsir, perkataan ini diucapkan sebelum jin itu masuk Islam. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia minta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Jadi ada di antara orang-orang Arab, bila mereka melintasi tempat yang sunyi, maka mereka minta perlindungan kepada jin yang mereka anggap bahwa berkuasa di tempat itu. Dan sesungguhnya mereka jin menyangka sebagaimana persangkaan kamu orang-orang kafir Mekah bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang rasul pun. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami para jin mendapatkan penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan beritanya. Tetapi sekarang, yang dimaksud dengan sekarang ialah waktu sesudah Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Dan sesungguhnya kami para jin tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu, apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang-orang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Dan sesungguhnya di antara kami para jin ada orang-orang yang saleh, dan di antara kami para jin ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Dan sesungguhnya kami para jin mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di muka bumi, dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri daripadanya dengan lari. Dan sesungguhnya kami para jin tatkala mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala, dan tidak takut pula akan penambahan dosa dan kesalahan.
Dan sesungguhnya di antara kami para jin ada orang-orang yang taat, dan ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam. Surat Al-Jin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba. Qul, katakanlah, uhiya telah diwahyukan. Katakanlah hai Muhammad, uhiya telah diwahyukan ilayya padaku. Annahu, sesungguhnya istama'a telah mendengar, nafarum minal jinni, segolongan dari jin. Faqalu, maka mereka berkata, inna sami'na qur'anan ajaba, sesungguhnya kami mendengarkan Quran yang penuh keajaiban. Jadi ini qul, katakanlah hai Muhammad. Nabi Muhammad disuruh menceritakan tentang di samping makhluk manusia ada namanya makhluk jin, ciptaan Allah juga. Bahwa di antara segolongan, sekumpulan jin itu pernah mengatakan, kami mendengarkan Al-Quran penuh keajaiban. Jadi kita berusaha meyakini bahwa Al-Quran ini benar-benar firman Allah. Nabi Muhammad itu hanya menyampaikan saja firman Allah. Nabi Muhammad hanya menyampaikan bahwa Allah berfirman, qul, katakanlah hai Muhammad, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku. Makanya penting, artinya kita meyakini wahyu, kita meyakini bahwa ada manusia, yaitu dalam hal ini Nabi Muhammad itu diberi wahyu oleh Allah. Diberi wahyu oleh Allah. Kalau sudah diberi wahyu berarti dibimbing oleh Allah. Ini diteruskan oleh para ulama. Para ulama itu diberi ilham oleh Allah. Ilham yang diberikan pada ulama itu tidak menyimpang dengan Al-Quran. Sebenarnya ya, ingat Al-Quran, makanya orang belajar Al-Quran ya dapat ilham. Kalau kepingin dapat ilham ya belajar Al-Quran. Sebab ilham dan wahyu itu sebenarnya bentuknya sama. Ilham, wahyu, ilmu itu bentuknya sama. Kalau orang menghadapi masalah kemudian diingatkan dengan Al-Quran oleh Allah, ya itu namanya ilham. Ya itu namanya bimbingan. Makanya kalau ingin dapat bimbingan dari Al-Quran, ya belajar. Belajar ya cari guru. Ini diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad bahwa disuruh cerita bahwa Nabi Muhammad bahwa sekumpulan jin itu
mendengarkan Al-Quran, maka kita yakini bahwa ada makhluk itu adalah makhluk berupa jin. Betapa maha kuasanya Allah menciptakan makhluk bukan hanya manusia, tapi juga ada bentuknya jin. Bentuknya jin. Jin dibuat oleh Allah dari api. Sementara ada juga malaikat dibuat oleh Allah dari cahaya. Ada namanya jin juga. Nah, iblis itu artinya putus asa. Putus asa. Makanya segolongan dari jin itu ada yang putus asa, maka disebut iblis. Maka disebut iblis. Jadi iblis ya makhluk Allah juga. Nah, setan itu apa? Setan itu ada dua. Setan manusia dan setan jin. Minal jinnati wan nas. Pokoknya yang mengganggu, yang membisik-bisikkan ke dalam dada manusia untuk tidak taat pada Allah, itu namanya setan. Lah bentuknya setan ya ada bentuk manusia, ada bentuk jin. Jadi tidak hanya bentuk jin saja setan itu. Pokoknya di dalam dada ini kalau mengajak pada durhaka pada Allah, walaupun kadang-kadang kelihatannya itu pengen membangun masjid, tetapi kadang-kadang itu godaan setan, kadang-kadang itu juga godaan setan. Jika pengen bangun masjid tapi itu godaan setan, ya tetap dilanjutkan, tapi godaan setannya adalah dihilangkan, godaan nafsunya dihilangkan. Kadang-kadang kepingin sodakoh juga, menafkahkan harta, tapi itu jika godaan setan, maka kepingin menafkahkan harta agar menjadi terkenal, agar menjadi tidak dibenci orang. Nah, agar menjadi dikatakan terkenal. Ya. Maka menjadi terkenal itu, kepingin menjadi terkenal itu juga godaan setan. Tetapi orang yang godaan setan tadi lahirnya bagus, kemudian batinnya jelek, tapi lahirnya dijalankan aja, nafkah aja, cuma batinnya saja yang dirubah. Aku kepingin mengajar, tak mulang Al-Quran, tapi dalam batinnya ada biar ketemu dengan si cantik, biar bisa ketemu dengan si cantik, maka mengajarnya tetap, kalau bisa dihilangkan batin jelek tadi, yaitu tidak usah kepingin ketemu yang cantik. Kalau terpaksa, kemudian kalau misalnya mengajar saja, maka jangan dilihat si cantik itu, atau lecehkan, kecantikan apa, gitu, nggak ada apa-apanya dengan bidadari. Jadi memang jin itu ada yang mendengarkan Al-Quran. Makanya bacalah Al-Quran, meskipun kelihatannya nggak ada yang mendengarkan. Kadang-kadang sekumpulan jin saja mendengarkan Al-Quran, apalagi malaikat. Makanya ngaji, ayo ngaji. Ada kan pengajian, nggak yo ngaji, bikin pengajian.
Santri kan sing mulang ngaji ya BM malaikat. Wong jin saja kadang-kadang ada sekumpulan jin. Ya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jin. Katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah diwahyukan padaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Qur'an. Makanya kita baca Al-Qur'an, kita ngajikan Al-Qur'an, meskipun kita ajarkan Al-Qur'an meskipun manusianya sedikit, sebab Allah mempunyai juga makhluk yang lain, yaitu malaikat, jin dan sebagainya. Apalagi malaikat yang senang Al-Qur'an, sekumpulan jin aja ada yang mendengarkan. Paling tidak Allah kan tahu. Nafarum minal jinni, segolongan dari jin. Memang tidak semua jin itu beriman, tapi ada kadang-kadang sekelompok jin itu yang menyatakan apa? Kami beriman. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Maka para jin itu sekelompok jin itu mengatakan, sungguh kami mendengarkan Al-Qur'an yang penuh keajaiban. Jin saja ada yang paham bahwa Al-Qur'an penuh keajaiban, apalagi manusia ahli ilmu. Ya. Maka kita apa? Kita yakini Al-Qur'an penuh keajaiban. Yahdi ila rusdi, yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi Al-Qur'an itu petunjuk kepada jalan yang lurus. Makanya tidak boleh tidak, kita di dunia hidup itu harus dengan petunjuk Al-Qur'an. Maka tidak boleh tidak kita belajar Al-Qur'an. Tidak boleh tidak ada tawar-menawar. Dulu kan Al-Qur'an, daripada fikih dulu kan Al-Qur'an. Kadang-kadang fikih terlalu rinci yang dipelajari. Maka dulu kan Al-Qur'an. Sudah semestinya kita mendahulukan Al-Qur'an. Sudah semestinya kita dulu kadang-kadang Al-Qur'an itu justru tidak diajarkan. Ya. Baik di MI maupun sekolah-sekolah, kadang-kadang dihafalkan tapi tidak terlalu diajarkan cara mengamalkannya bagaimana. Yahdi ila rusdi, jadi Al-Qur'an itu memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Standar hidup kita itu adalah Al-Qur'an. Maka kalau tidak paham Al-Qur'an, ya sudah habis, sudah. Bukan manusia, hewan berjalan-jalan. Hewan berjalan-jalan, kadang-kadang juga setan berjalan-jalan. Kadang-kadang juga mayat berjalan-jalan. Makanya ayo kita berjuang Al-Qur'an. Kita danai Al-Qur'an. Kita danai Al-Qur'an, perjuangan Al-Qur'an. Ayo kita sampaikan Al-Qur'an. Fa'amanna bihi, maka segolongan jin tadi, sekelompok jin itu mengatakan kami beriman padanya. Jadi ada jin itu yang beriman, walaupun sebagian besar itu jin adalah tidak beriman. Sebagian besar jin ndablek. Tapi ada juga yang beriman.
Makanya kita berlomba-lomba dengan makhluk jin, yaitu yang iman pada Al-Quran. Jin saja ada yang iman pada Al-Quran, gitu. Masa manusia yang Al-Quran diturunkan pada manusia itu kita tidak beriman pada Al-Quran? Untuk beriman ya kita pelajari. Makanya pondok di sini harapannya Abah adalah belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran ya 30 juz. Ya 30 juz. Silakan dipelajari sendiri, kemudian kalau ada yang ditanyakan, tanyakan. Walaupun tadi seperti tadi dibacakan artinya saja kan lumayan daripada tidak pernah membaca artinya sama sekali. Ya, kan lumayan. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan tidak bakal kami mensekutukan terhadap Tuhan kami dengan suatu apapun. Jadi ada sekelompok jin itu yang beriman dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Ya. Kalau makhluk jin aja ada yang tidak mau menyekutukan, maka kita masuk niru jin yang kafir, ya. Jin saja mengatakan Al-Quran penuh keajaiban, apalagi kita mestinya juga paham. Kita manusia kalau bisa tanya pada guru ini maksudnya apa, maksudnya apa. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Wa annahu, dan sungguhnya dia Allah ta'ala maha tinggi, jaddu rabbina, kebesaran Tuhan kami. Ini pernyataan jin. Juga ada yang menyatakan, dan sungguh maha tinggi Allah, maha tinggi kebesaran Tuhan. Mattakhadha sahibatan, tidaklah dia mau ngambil teman atau sahibatan istri, wala walada, dan tidak mengambil anak, tidak mempunyai anak. Ya seperti dalam surat Al-Ikhlas. Makanya yang perlu kita berilmu ini adalah tentang Allah. Tentang Allah itu yang perlu kita imani, perlu kita ilmoni. Belajar tentang Allah, tentang akhirat, itulah belajar Al-Quran. Yaitu Allah tidak mempunyai istri, tidak mempunyai anak. Allah tidak sama dengan manusia. Allah tidak sama dengan ciptaannya. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Wa annahu, dan sesungguhnya karena ada di antara jin itu yaqulu, berkata, safihuna, orang bodoh kami, berkata ala Allah, atas Allah, syatatan, suatu yang melampaui batas, yaitu mengatakan bahwa Allah mempunyai anak, Allah mempunyai istri. Subhanallah. Jadi ada jin ya yang kafir, ada jin yang kafir seperti manusia ada yang kafir. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak seperti jin yang kafir, tapi kita seperti para nabi. Allahumma amin.
ucapan jin ini benar. Orang yang mengatakan bahwa Allah mempunyai anak, mempunyai istri, subhanallah, itu adalah orang yang bodoh, orang yang tolol. Makanya tidak ada orang mukmin yang tolol. Setolol-tololnya orang mukmin adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Sebaliknya tidak ada orang kafir, tidak ada orang musyrik itu yang pinter. Semuanya tolol. Semuanya tolol. Mengatakan pada Allah yang melampaui batas. Wa anna dhunanna alla yaqulal insanu wal jinnu 'ala Allahi kadziba. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin sekali-sekali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Itu perkiraannya sekelompok jin yang Islam, yang masuk Islam. Tapi ternyata apa? Wa annahu kana rijalun minal insan ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia itu minta perlindungan, ya'udzuna, minta perlindungan birijalin minal jinni, terhadap para laki-laki dari jin. Maka mereka para jin itu menambah mereka pada kesalahannya, pada dosanya. Makanya ini bahwa sekelompok jin itu mengatakan bahwa ada manusia itu minta perlindungan pada jin. Maka sebenarnya itu adalah keliru. Minta perlindungan pada jin itu keliru. Allah menciptakan jin bukan untuk dimintai perlindungan, tapi apa? Justru mintalah perlindungan pada Allah saja. Allah menjadikan ada gangguan setan agar manusia minta pertolongan pada Allah dari gangguan setan. Kita pahami apa maksudnya Allah menjadikan ini, menjadikan ini. Makanya kita hindari kita sangat menghindari minta pertolongan pada selain Allah. Minta pertolongan pada selain Allah pasti menyesatkan. Minta pertolongan pada jin yang menyesatkan sih. Ya menyesatkan sih. Jin jaga niki menyesatkan jin. Apalagi kebanyakan jin itu kafir. Kebanyakan jin kafir, cuma ada segolongan, sekelompok, ada kelompok yang Islam. Minta pertolongan pada jin ya menyesatkan, menambah dosa. Makanya takut wong medhi dan sebagainya itu tambah menambah dosa. Mintalah perlindungan pada Allah. Kalau jin, setan dimintai perlindungan ya tambah sombong jinnya. Ya. Tambah sombong. Makanya ilmu itu perlu. Orang takut itu karena
di dalam batinnya ada yang nggak beres. Misalnya takut wong medhi, nok kuno nok wong medhi ini, padahal sebenarnya bukan wong medhi yang di situ, di bayangannya saja, di bayangannya saja. Hantu itu di bayangannya saja. Aku ketok wedon, aku glontang, gelantung. Sebenarnya bukan wedonnya berada di sana, gantungan bukan, tetapi di bayangannya saja. Coba ada orang mimpi dikejar anjing, mimpi dikejar anjing, dikejar-kejar terus. Apakah hakikatnya dia dikejar anjing? Tidak, di bayangannya saja yang dikejar anjing, di uteknya saja. Demikian juga orang melihat hantu. Oh, di sana, di sebelah sana, sebelah tembok sana. Itu sebenarnya nggak bisa ya. Apa? Bayangan saja. Lah kok kamera bisa? Oh, nggak mungkin kamera. Kamera nggak punya bayangan. Kamera nggak punya bayangan. Nah itu jelas ya, foto itu ada ruwe-ruwe begini. Ya entah itu bagaimana ceritanya. Tapi makhluk halus itu ada, jin itu ada. Ada yang minta perlindungan. Kadang-kadang jin dijenengno. Nek malam Rebu jenenge jin Rebu. Mbah Rebu aja diganggu aku lho ya. Awake dhewe padha makhluk Gusti Allah. Itu berarti batinnya meyakini di situ ada makhluk halus, ada jin. Coba meyakini Allah berada di mana-mana. Allah berada di mana-mana. Berarti ya maka dia selalu bersama Allah. Yaitu namanya ilmu. Allah berada di mana-mana. Bersama Allah terus. Allah tahu kita. Nah, berarti itu namanya ilmu. Yaitu namanya ilmu. Termasuk manusia juga begitu. Diancam oleh manusia sehingga takut saja. Nah itu juga kurang beres itu. Kurang beres imannya. Makanya kalau ada begitu, ya kita apa? Kita mohon pada Allah. Orang sedih itu bukan karena orang lain. Merasa terancam bukan karena orang lain. Ya karena dia kurang iman gitu aja. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah. Sekali lagi kalau minta tolong pada jin, maka jin tidak menambah kecuali apa? Selalu menambah dosa. Tambah nambah dosa. Wa annahum dhannu kama dhanantum alla yab'atsa Allahu ahada. Dan mereka para jin itu mengira seperti perkiraan kalian, hai para manusia, bahwa tidak bakal Allah mengutus seorang rasul pun. Jadi ada jin itu ada yang kafir, yaitu mengira bahwa Allah tidak mengutus seorang rasul pun. Ini permasalahan besar. Permasalahan iman. Iman pada Allah, iman pada hari akhir juga selevel itu adalah iman pada Nabi. Sebab apa? Wahyu itu menjadi bimbingan. Bimbingan kita hidup di dunia adalah wahyu.
yaitu dari Allah. Wahyu itu diberikan oleh Allah kepada manusia, ke dalam dada manusia, yaitu disebut Rasul. Terus wahyu itu diwarisi oleh para ulama. Kalau sudah tidak punya guru, tidak punya ulama, tidak punya Rasul, ya sudah pasti tidak dapat wahyu. Kebenaran itu nggak bisa tanpa wahyu. Kebenaran itu hanya dengan wahyu. Jadi tanpa wahyu bukan kebenaran. Kalau bukan wahyu bukan kebenaran. Kalau wahyu pasti benar. Padahal wahyu itu diturunkan kepada manusia, pada nabi. Tidak mau belajar pada pewaris para nabi, ya nggak mungkin dapat bimbingan. Bagaimana dapat bimbingan? Makanya orang masuk neraka, kemudian sambat, maka malaikat pun menjawab, bukankah telah datang Rasul kepadamu? Lebih kan ada pengajian sih, kenapa kamu nggak ikut? Dulu kan ada ulama sih. Dulu kan ada ustadz, kenapa kamu kok nonton TV aja? Kenapa kamu tidur aja? Jadi satu kesatuan ajaran Islam adalah nabi, adalah rasul, adalah utusan. Sekali lagi, bimbingan Allah itu berupa wahyu. Makanya kita perjuangkan Al-Quran. Kita perjuangkan Al-Quran agar orang paham Al-Quran. Agar orang ngerti Al-Quran. Kita perjuangkan Al-Quran. Kita berusaha menjadi orangnya Rasul. Menjadi pewaris para Rasul. Ini para jin, sekelompok jin menyatakan bahwa jin itu juga mengira seperti manusia, yaitu kebanyakan manusia atau kebanyakan jin itu mengira bahwa Allah tidak mengutus seorang pun untuk menjadi Rasul. Keliru itu. Sekali lagi, tidak mungkin orang dapat petunjuk tanpa wahyu. Makanya kita belajar Al-Quran. Kita belajar Al-Quran. Meskipun yang harus kita pelajari 1000, tapi kita dapat 0,001 sudah lumayan daripada enggak. Tapi kita tetap berusaha belajar Al-Quran, 30 juz kita pelajari. Mudah-mudahan sebelum mati kita sudah dipahamkan oleh Allah pada Al-Quran. Allahumma amin. Sebab waktunya belajar itu hanya di dunia. Minal mahdi, dari kandungan alam mahdi, ilallah sampai lahat, sudah habis. Sudah. Makanya nggak rugi kita meluangkan waktu untuk ngaji, nggak rugi. Ya. Kita sungguh-sungguh ngaji, ya nggak rugi. Coba, apa bisa kita paham dengan segolongan jin itu? Ya, jin itu pernah apa? Pernah kita nggak bisa melihat. Kalau tidak melalui wahyu, masuk kita bisa. Kita kenal Allah. Kalau tidak melalui wahyu itu bagaimana? Tanpa wahyu, bagaimana kita kenal Tuhan?
Tanpa wahyu, bagaimana kita tahu bahwa akhirat itu ada? Allah itu maha kekal tanpa batas akhir. Kita akan dihidupkan oleh Allah, dibangkitkan oleh Allah di alam yang selamanya. Tanpa wahyu bagaimana bisa kita tahu? Nggak mungkin kan? Wa anna lamasna samaa, dan sesungguhnya kami telah, artinya menyentuh pada langit, maksudnya mencoba mengetahui langit atau rahasia langit. Fawajadnaha, maka kami menemuinya langit, muliat harosan syadidan, penuh dengan penjagaan yang kuat, wasyuhuban, dan panah-panah api. Jadi ini jin itu sudah mencoba mengetahui rahasia-rahasia langit, tapi langit itu ternyata apa? Penuh dengan penjagaan. Ini apa? Semuanya tadi menunjukkan maha kuasanya Allah yang telah menciptakan jin. Maha kuasa Allah yang telah menciptakan manusia. Maha kuasa Allah yang telah menciptakan langit. Di situ penuh penjagaan yang kuat dan ada penuh panah-panah api. Berita seperti ini tidak mungkin kalau tidak wahyu. Dan ini kejadian yang sesungguhnya. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i, dan sesungguhnya kami para jin dahulu dapat menduduki, kunna naq'udu, dapat duduk, minha, daripadanya, dari langit itu, maq'ida, beberapa tempat duduk, lis-sam'i, untuk mendengar-dengar. Maka dulu sebelum Al-Quran turun itu para jin itu bisa duduk-duduk, ya, bisa duduk-duduk di beberapa tempat di langit untuk mendengar-dengarkan berita. Faman yastami'il ana, maka siapa yang mendengar-dengarkan sekarang, yajid lahu shihaban rasada. Saya ulangi, barang siapa yang mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan mendapatkan panah api yang mengintai untuk membakarnya. Jadi setelah Al-Quran turun ini, maka jin sudah nggak bisa lagi duduk-duduk di langit, di tempat duduk di langit, kemudian nggak bisa lagi mendengar-dengarkan. Makanya betapa dahsyatnya Al-Quran ini. Bacaannya saja dahsyat, mukjizat, ibadah, apalagi ilmunya.
Mudah-mudahan kita dijadikan ahli ilmu Al-Quran. Allahumma amin. Ilmu syariat sumbernya Al-Quran, ilmu thariqah, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, apapun sumbernya Al-Quran. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi an arada bihim rabbuhum rasyada. Dan sesungguhnya kami para jin tidak mengetahui apakah jelek dengan adanya penjagaan itu, apakah jelek, apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang-orang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Jadi para jin itu pokoknya tahu, dulu bisa duduk-duduk santai mendengar-dengarkan, tetapi setelah turun Al-Quran ini maka tidak bisa lagi. Betapa hebatnya Al-Quran, betapa dahsyatnya Al-Quran, betapa tingginya kemukjizatan Al-Quran. Makanya orang yang diberi ilmu Al-Quran, Al-Quran kalau sudah masuk dadanya, maka Allah memberikan penjagaan pada orang itu dari gangguan setan, gangguan jin. Gak bisa jin itu nyengklok para ulama, itu tidak bisa. Nyengklok ulama itu nggak bisa. Nggak bisa. Soalnya apa? Manusia kalau dadanya sudah diisi Al-Quran, manusia kalau sudah di dadanya diisi Allah, diisi dengan iman, maka ada penjagaan yang ketat, ada penuh panah-panah api. Jadi gak gampang atau sangat sulit bagi jin itu untuk untuk nyadap. Makanya yang penting kita belajar Al-Quran, terus dimasukkan hati, agar hati kita hati Al-Quran. Itu aja, hati Al-Quran, hidup kita dengan Al-Quran. Sudah, nanti ada maziah-maziah tertentu. Mudah-mudahan sebagaimana firman Allah ini, bahwa setelah Al-Quran itu turun maka di langit itu ada penjagaan ketat. Makanya kita belajar Al-Quran, kita ilmuni Al-Quran. Bahkan kita baca saja ada yang mendengarkan walaupun bukan manusia. Makanya pada waktu sholat tahajud atau pada waktu Lailatul Qadar, kita membaca Al-Quran, ayat yang mudah, ma tayassara ma'aka minal Quran, yang mudah saja. Wa anna minna salihuna wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang yang soleh. Jadi jin itu ada orang yang soleh juga. Dan di antara kami para jin ada yang tidak demikian. Kunna, kami adalah tara'iqa, beberapa thariqah, beberapa jalan yang kidadan, yang berbeda-beda. Jadi ada macam-macam jin itu, sing dawablek ya ono. Makanya jangan minta perlindungan pada jin, lapo
Ya. Wa anna dzananna, dan sungguh kami meyakini allan nu'jizallaha, bahwa kami tidak bisa melemahkan Allah. Maksudnya tidak bisa mengalahkan Allah, melepaskan diri dari genggaman Allah, dari kekuasaan Allah. Fil ardi, di bumi. Walan nu'jizahu, dan tidak bisa melepaskan diri daripadanya haroban, dengan berlari, sekalipun dengan berlari nggak bisa. Makanya kita minta perlindungan pada Allah saja, sebab tidak ada jin yang bisa melepaskan diri dari kekuasaan Allah. Kita meminta perlindungan pada Allah saja yang menciptakan jin. Kita minta perlindungan pada Allah saja yang menciptakan manusia. Mudah bermanfaat. Mudah-mudahan walaupun belajar beberapa jam, beberapa saat, tapi kemudian Allah memberikan barokah ilmunya, menjadi barokah, menjadi banyak. Belajarnya sedikit tapi diberi ilmu banyak oleh Allah. Allah Maha Kuasa untuk itu. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.